Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fikrian Saikal Ramadan dari kelas 3A, yang mana saya akan mempresentasikan mengenai proyek UTS mata kuliah pemrograman internet. Sebelumnya, di pertemuan minggu lalu, kita mendapatkan ujian tengah semester di mana kita harus membuat sebuah proyek web. Yang terdapat ada beberapa elemen atau komponen atau fitur bisa kita bilang juga. Yaitu ada navigation bar, kemudian calculator, weather apps, stopwatch, quiz apps, dan edge calculator. Nah, ini adalah beberapa fitur yang harus kita buat dalam komponen front end. Di sini saya telah membuat sebuah project tersebut mengenai tadi ya, mengenai eh, navigation bar dan lain sebagainya. Langsung kita kepada projectnya. Di sini ada front web yang dimana ini adalah nama untuk sebuah navigation bar atau nama websitenya biasa akan dinamakan. Nah, di sini ada hello, this is my project. Nah, ini bisa kita isi dengan elemen apapun sebenarnya. Bisa kita isi dengan apa ya istilahnya, dengan sambutan biasanya, sambutan atau perkenalan tentang website dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa tentu dengan namanya navigation bar perlu ada beberapa fitur. Nah, di sini saya mencantumkan yang fiturnya itu akan mengarahkan kepada project kita yang selanjutnya. Itu contohnya kalkulator. Navigation bar itu harus ketika diklik maka akan harus ke halaman yang akan kita tuju. Contoh, kita coba langsung aja ke project selanjutnya mengenai kalkulator. Nah, di sini akan langsung terbuka kepada tertuju pada halaman web kalkulator yang sudah saya bikin. Langsung kita bakal coba aja. Misalkan 89 ditambah 5, maka 94. Oke, misalkan kita AC, jadi akan kembali 0. Misalkan 60 dikurang 5, maka 55. Kemudian akan kita coba 90 dikalikan 6, maka akan keluar 540. Kurang lebih seperti itu untuk kalkulator sebuah em, kalkulator berbasis web. Nah, untuk kembali kepada navigation bar, kita bisa menggunakan tab home atau button home yang ada di sebelah kanan bawah. Maka ketika saya akan klik akan kembali kepada navigation bar. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada weather apps. Yang dimana weather apps ini kita akan coba untuk mengestimasikan atau memberitahu lah istilahnya lokasi mana atau memberikan estimasi apa sih cuaca pada daerah ini, intinya seperti itu. Kita langsung masuk saja untuk weather app. Nah, di sini kita harus menginputkan sebuah lokasinya. Nah, tentu seperti kita akan coba langsung aja ya teman-teman, Purwakarta misalnya. Nah, maka seharusnya akan keluar. Nah, inilah yang akan terdeteksi gitu. Mempunyai 81% kelembapan dan juga kecepatan anginnya sekitar 1 km. Dan kita kelihatan bahwa 26 derajat ini adalah tingkat apa ya? Tingkat istilahnya panasnya. Tingkat cuaca pada malam ini. Kemudian kita coba untuk
misalkan kita ngasal tidak tahu lokasi yang kita tuju. Misalkan Yuyu kan nggak ada ya kota, maka ini akan tidak ditemukan. Maaf, daerah tidak valid. Seperti itu untuk eh, weather apps. Jadi kita melihat seberapa suhu cuaca dan juga bagaimana sih cuaca di lokasi-lokasi yang kita coba cari gitu. Misalkan Kota Padang, maka akan kelihatan gitu, seharusnya. Nah, kurang lebih akan seperti itu. Oke, untuk weather apps akan seperti itu kurang lebihnya. Maka kita akan coba ke home lagi. Oke, kita selanjutnya itu ada stopwatch. Nah, stopwatch ini seperti biasa yang di HP-HP ini akan apa ya? Menghitung sebuah waktu dengan fitur beberapa. Pertama mulai, kemudian berhenti, ketiga reset. Nah, tentu berhenti ini tidak bisa kita pencet ketika si waktu belum kita mulai. Dan reset pun karena waktu belum kita mulai. Nah, ketika kita mulai, maka si berhenti dan reset ini akan istilahnya hidup karena waktu sudah berjalan gitu. Nah, untuk memberhentikannya, kita tinggal pencet berhenti. Dan kita pun bisa mereset waktu yang telah dihitung. Seperti itu. Itulah untuk stopwatch. Aduh, agak lobet. Kita lanjut kepada quiz apps. Nah, untuk quiz apps sendiri, ini kita langsung kepada istilahnya soal. Yang dimana kita harus mengisi soal tersebut gitu. Misalkan apa rules in the web, JavaScript. Kemudian apa nih, CSS itu untuk apa? Kita untuk cascading style sheet. Nah, ini ada HTML apa? Misalkan hyperloop, kita salahin. Kemudian ada misalkan 1944. Nah, ketika kita istilahnya menjawab dengan benar, akan tentu terjawab dengan benar. Tentu akan dinilai juga kelihatan. Kita lihat juga tadi, kita juga bisa mereload atau memberi start ulang untuk quiznya gitu. Nah, misalkan apa nih untuk web in browser? Java sih. Misalkan kita JavaScript. Kemudian ini untuk apa? Cascading style sheet. Kemudian ini kita coba benarkan hypertext markup language. Dan ini misalkan kita salah, maka akan 3/4. Betul ya teman-teman untuk kuisnya. Jadi untuk kuis itu kurang lebih akan seperti itu. Kita pun nanti kalau misalkan di codingan bisa untuk menambah kuis tersebut. Gitu. Kemudian ada yang terakhir itu age calculator, yang dimana kita menghitung usia dari tanggal lahir atau hari lahirnya. Di sini misalkan kita menggunakan kita akan coba misalkan di set untuk di 2005. Kemudian kita set di November di tanggal 10, maka ketika kita menjumlahkan itu akan sama dengan berapa? Sekitar 18 tahun atau dekatnya. Ya, sekitar 18 tahun, 11 bulan dan 19 hari. Ini harusnya lebih tepat ya teman-teman karena dilihat secara rinci dan secara detail gitu. Itulah kurang lebihnya project UTS yang saya buat. Jika ada kekurangan dan masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Inilah hasil project yang saya buat. Terima kasih banyak untuk Bapak yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.